Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFP Official yang dirahmati oleh Allah, banyak pertanyaan yang masuk kepada kami tentang adab-adab safar, yakni tentang adanya penampakan-penampakan hantu yang dapat menyesatkan manusia hingga sampai ke tengah hutan. Ya, pernah ada berita yang ramai di media sosial, yakni tentang bis yang tiba-tiba masuk di tengah-tengah hutan, padahal tidak ada bekas sama sekali bis itu nerobos batas jalan. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memandang hal yang demikian? Adakah penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasul SAW dalam sunnah-sunnahnya? Maka insya Allah pada segmen bedah kitab ruqyah kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin." Berkatalah Ifrit kepada Sulaiman alaihi salam, "Wahai rajaku Sulaiman, aku dapat memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni 'alaihi laqawiyyun amin." Sesungguhnya aku Ifrit sangat bisa dan dapat dipercaya serta kuat untuk melaksanakan hal tersebut. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jin memang bisa memindahkan benda padat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena memang dimensi alam mereka berbeda dengan kita. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwasanya ilmu santet itu bisa dilakukan oleh kerjasama setan dari bangsa manusia dan juga setan dari bangsa jin, memindahkan benda padat untuk nyasar dan masuk ke dalam organ tubuh manusia. Ya, apalagi singgasana yang seperti itu bisa dipindahkan oleh Ifrit, ya, apalagi bis, ya, dan juga kendaraan atau orang yang mungkin dipindah dari tempat tidurnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu sangat memungkinkan. Nah, ada beberapa adab-adab safar yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya. Beliau selalu menganjurkan kepada umatnya ketika harus keluar bepergian jauh, ya, setiap keluar rumah hendaklah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka tatkala ada seorang hamba yang keluar dari rumahnya membaca doa tersebut, setan tidak akan mampu untuk menggodanya dan menyesatkannya. Bahkan mereka akan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada hamba tersebut, hudita wa kufita wa wuqit. Hudita, kufita, wuqit. Ya, kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, ya, diberikan perlindungan oleh Allah, dan dicukupi keperluan-keperluan oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika hendak bersafar juga selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan yang aku mungkin temui ketika bersafar, ya, dan juga keburukan pemandangan, ya, supaya kita dilindungi oleh Allah, tidak melihat perkara-perkara buruk, dibegal contohnya, atau mungkin melihat kecelakaan yang membuat trauma, ya. Itu baca doa tersebut sesuai sunnahnya Nabi SAW. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW ketika hendak bersafar, yakni bepergian jauh, ya, 80 km lebih, ya, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berjalan di malam hari. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, alaikum biduljah. Ya, apabila engkau mau bepergian, alaikum biduljah, hendaklah kalian bepergian di malam hari. Fa innal arda tutwa bil laili, karena sesungguhnya bumi Allah ini akan dilipat oleh Allah ketika malam. Maksudnya ketika perjalanan malam itu akan Allah mudahkan, ya, dipercepat. Duljah sama lail bedanya apa? Lail itu malam secara umum, adapun duljah itu menurut pandangan para ulama, duljah adalah waktu awal malam. Ya, ketika awal malam hendaklah bepergian. Jadi kalau Anda, ya, kita semua mau bersafar, pergi jauh, waktu terbaik kata Nabi SAW adalah di awal malam, di duljah itu. Ya. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan
fa idza taghawwalat lakumul ghilan fabadiru bil adan. Apabila ada hantu yang menampakkan dirimu di tengah perjalanan, solusinya gimana supaya hantu itu lenyap sihir-sihirnya? Ya, hendaklah dengan mengumandangkan adzan, ya. Adzan. Dan ingatlah, kalau kita memang harus bersafar di malam hari, lebih baik jangan bepergian seorang diri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lam." Kalau saja manusia itu tahu apa yang terjadi pada orang yang berjalan seorang diri di malam hari, masaror raqibu wahdahu bilailin. Niscaya tidak ada orang yang bepergian di malam hari seorang diri. Karena apa? Banyak sekali setan-setan yang hendak memangsanya. Memangsa dalam artian bisa menyesatkan dia, bisa membuat dia celaka. Karena apa? Dibuat lalai ketika perjalanan. Apalagi ketika berjalan malam seorang diri sambil musikan. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setan akan terus-menerus membisikkan pada orang yang sedang bersafar. Taghonni, bernyanyilah kamu, bernyanyilah. Bermusiklah. Nanti kalau sudah seperti itu, dia akan berkata tamanni. Melamunlah kamu, melamunlah, hingga akhirnya tidak jarang orang yang habis dia terbuai dengan musik-musik yang sedang didengarkan ketika sedang menyetir mobil atau naik motor, hingga akhirnya dia itu nerobos batas jalan atau mungkin kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Ya, itu diantara makar-makar dari ghilan atau penyihir-penyihir hantu tersebut. Di sini dalam kitab Al-Kaukabul Ajud dijelaskan makna dari ghul. Ghul itu maknanya hantu ya, teman-teman. Ya, hantu yang dimaksud ini ya dipatahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khurafat serta mitos-mitos tersebut. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendustakan adanya jin, tidak. Ya, beliau paham jin itu ada, tetapi yang beliau patahkan adalah mitos-mitos hantunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah, ya, wala ghaul. Tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada juga yang namanya kesialan. Ya, kesialan yang dibuat-buat, kalau misal di Jawa ya semisal kejatuhan cicak habis itu sial lah, itu termasuk tiaroh atau tatoyur, dan tidak ada yang namanya hantu. Qala jumhurul ulama, para jumhur ulama, mayoritas ulama di sini mengatakan kanatil arabu taz'umu annal ghilana fil falawat. Ya, orang-orang Arab mengatakan, ya, mengklaim bahwasanya ghilan atau hantu-hantu itu tinggalnya di padang pasir. Wahia jinsun minasyayatin, dan ghilan ini adalah salah satu jenis dari setan-setan. Tatara'a linnasi wa tataghawwala taghawwulan, yang mana mereka itu biasa menampakkan diri kepada manusia dan juga menakut-nakutinya. Ya. Di sini dikatakan ai tatalawwana talawunan, dia akan merubah bentuknya sendiri, ya. Malih rupo, ya kalau bahasa orang Jawanya itu. Fatudilluhum anit tariqi wa tuhlikuhum. Maka hantu-hantu itu ya setelah menampakkan diri, dia akan menyesatkan manusia dari jalannya, ya. Kemudian akan mencelakai manusia. Ini di sini sebenarnya sudah ada penjelasan. Dalam Islam Masya Allah sangat gamblang sekali. Para ulama-ulama kita telah menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang ada. Jadi jangan heran dan jangan mudah gumun, ya. Orang Banyumas ngomong gumun. Gumun itu mudah heran itu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Malah akhirnya tempat seperti itu dikasih sajen. Jangan. Kalau dikasih sajen, jinnya nanti malah makin besar kepala. Dan itu yang memang dikehendaki oleh pasukan-pasukan iblis, pasukan-pasukan setan, untuk menggelincirkan akidah manusia dan keimanannya dari ketauhidan yang murni. Ya. Maka ada salah satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika masuk ke tempat yang sudah dianggap angker, hendaklah kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca itu 3 kali. Maka menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, ya maka niscaya dia tidak akan dicelakai oleh makhluk-makhluk yang tinggal di area situ sampai dia itu melangkahkan kakinya meninggalkan tempat angker tersebut. Wallahu a'lam shawab. Semoga Allah senantiasa melindungi setiap perjalanan kita dan kita dibimbing kepada jalan Allah yang lurus, mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.